Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Kejutan bom pager di Lebanon. Setidaknya 9 orang tewas dan mendekati 3.000 orang lainnya luka ringan hingga berat di seantero Lebanon. Di antara yang terluka adalah Duta Besar Iran untuk Lebanon, Mojtaba Amani. Di antara korban tewas ada anak berumur 10 tahun, putri seorang anggota Hizbullah Lebanon. Mereka jadi korban apa yang kemudian diketahui sebagai bom jarak jauh radio panggil atau pager atau juga disebut sebagai beeper. Militer dan intelijen Israel diyakini telah mengubah alat komunikasi mungil itu menjadi senjata mematikan dalam perangnya melawan kelompok Hizbullah Lebanon. Beeper yang berledakan serentak di Lebanon mencantumkan merek Gold Apollo, pabrikan Taiwan yang memproduksi barang itu di sebuah negara di Eropa. Perkembangan ini sangat mengejutkan, lebih-lebih di zaman serba internet dan penggunaan telepon seluler yang begitu masif. Dua hal pertama yang bisa dikatakan dari peristiwa ini adalah beeper atau pager ternyata kembali jadi alat komunikasi andalan kalangan tertentu di Lebanon. Kedua, Israel akhirnya mengenali alat berbasis frekuensi radio ini telah dijadikan sarana utama komunikasi Hizbullah Lebanon guna menghindari pelacakan berbasis GPS yang biasanya ada di telepon seluler. Mantan analis National Security Agency atau NSA Amerika Serikat Edward Snowden yakin ledakan serentak di alat komunikasi beeper di Lebanon itu dirancang sistematis sejak lama. Ledakan itu bukan akibat peretasan atau kesalahan sistem, tapi peledakan jarak jauh dari bahan peledak yang ditanamkan dalam baterai pager atau beeper. Snowden yang kini tinggal di Rusia sejak membocorkan rahasia kejahatan intelijen militer Amerika mengkategorikan serangan itu sebagai aksi terorisme. Israel belum menanggapi peristiwa dan tuduhan Hizbullah yang diarahkan ke mereka, tapi sebelumnya Israel berulang-ulang mengancam akan menggunakan segala cara untuk melawan Hizbullah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah serangan bom pager ini berdampak signifikan bagi Hizbullah? Seberapa besar perang Israel-Lebanon akan berkobar? Kita kembali ke soal pager atau beeper. Banyak di antara generasi sekarang tidak tahu lagi atau mengenali apa itu alat komunikasi mini ini. Pager atau radio panggil adalah alat komunikasi yang populer pada tahun 90-an yang dipakai untuk mengirim dan menerima pesan pendek. Beberapa orang juga menyebutnya dengan istilah beeper karena suara khasnya. Pager umumnya memiliki bentuk persegi panjang dan berukuran sangat kecil. Karena ukuran yang mungil tersebut membuatnya bisa ditenteng kemana saja, dimasukkan saku, tas, atau diselipkan di sabuk pinggang. Selain terdapat layar minimalis yang berfungsi untuk menampilkan pesan. Cara kerja dari pager berdasarkan prinsip kode sinyal radio pada frekuensi tertentu yang ditransmisikan melalui suatu provider. Pager awalnya ditemukan tahun 1956 oleh Multiton Elektronik. Kala itu pager banyak dipakai oleh kalangan dokter yang sedang bertugas dalam kondisi darurat. Sistem pager atau radio panggil tidak hanya digunakan di area rumah sakit saja, melainkan kemudian menyebar ke seluruh wilayah negara. Proses pengiriman pesan menggunakan pager bisa dibilang sedikit ribet. Sebelum Anda mengirimkan pesan, Anda harus terlebih dulu menghubungi operator pager dengan menggunakan telepon rumahan. Saat terhubung dengan operator, biasanya akan diminta nomor ID pager yang dituju. Selanjutnya Anda diminta untuk mengucapkan pesan yang akan disampaikan pada operator. Setelah itu, operator akan mengulangi pesan yang Anda ucapkan sebelum akhirnya dikirim ke pager tujuan. Lambat laun, pager kemudian berkembang dan diminati banyak orang terutama yang membutuhkan informasi cepat. Bermula dengan beroperasi pada frekuensi AM, pager lalu berganti ke saluran FM sehingga dapat dipakai di mana-mana. Bahkan sistem pager atau radio panggil juga sempat menjadi layanan telepon lokal dan internasional sebelum adanya telepon seluler. Sayangnya, pengiriman pesan melalui pager dapat disadap radio panggil lainnya, sehingga besar kemungkinan untuk disalahgunakan, baik oleh penjahat maupun aparat penegak hukum. Bom pager atau beeper di Lebanon ini sangat mengejutkan dan mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh siapapun. Ini menandakan pelaku atau yang mengoperasikan pengeboman jarak jauh sudah lama mempersiapkannya.
Peralatan yang meledak serentak di Lebanon konon produk yang dikirimkan ke Lebanon pada awal tahun ini. Tangan-tangan intelijen Israel diduga kuat ada di balik perusahaan yang memasok alat komunikasi ini ke negara tetangganya di utara itu. Sebelum dikirim, beeper itu ditanami baterai litium yang diselipi bahan peledak jenis PETN atau pentaeritritol tetranitrat yang sangat mudah meledak. Lalu cara meledakannya, di saat bersamaan pelaku akan mengaktifkan sistem di dalam beeper yang membuat baterai memanas secara cepat dan memicu ledakan PETN yang sangat sensitif terhadap panas. Dari foto dan video yang beredar, korban cukup random. Ada anak-anak, pemuda, laki, perempuan, orang dewasa, dan tua dengan luka umumnya di pinggang, tangan, dan wajah. Ini mengindikasikan beeper sempat berbunyi lalu diperiksa penggunanya dan meledak. Operasi pengeboman ini benar-benar tidak pandang bulu. Ini yang membuat Edward Snowden mengkategorikan sebagai aksi terorisme, tindakan gegabah yang benar-benar tidak memperhitungkan korban di pihak sipil. Mantan juru bicara Israel Defense Force atau IDF, Kolonel Jonathan Conricus, menolak tuduhan ledakan itu serangan tanpa pandang bulu. Menurutnya serangan itu ditujukan ke anggota-anggota Hizbullah yang diberi perangkat komunikasi khusus itu. Tapi dilihat dari jumlah kasus dan korban yang mencapai 3.000 orang, ini perangkat yang tidak secara khusus atau terbatas dimiliki anggota penting Hezbollah. Secara dampak, bom beeper ini mungkin tidak akan secara signifikan meredakan perlawanan Hezbollah ke Israel. Namun hal pertama yang akan dilakukan, Hezbollah kemungkinan akan mengadaptasi saluran komunikasi zaman dulu yang ternyata telah diindus oleh pihak Israel. Israel menghadapi perlawanan Hezbollah Lebanon sejak lama dan tidak ada tanda-tanda berakhir meski pernah berkobar perang besar pada tahun 2006. 2 tentara Israel diculik, 8 lainnya terbunuh dalam penyergapan di wilayah perbatasan Israel Utara dan Lebanon Selatan. Selama 34 hari, pasukan Israel membombardir Lebanon dan basis-basis Hezbollah, meninggalkan kehancuran di mana-mana. Perang berakhir lewat mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menciptakan gencatan senjata, lalu menyediakan zona penyangga di Lebanon Selatan yang dijaga pasukan PBB hingga hari ini. Hizbullah tidak hancur, tapi sejak itu justru malah meningkatkan kemampuan dan atau kapabilitas militernya atas dukungan Iran. Hingga saat ini dan menurut perkiraan, milisi Syiah Lebanon itu menguasai lebih dari 200.000 roket dan rudal. Sebanyak 5.000 diantaranya adalah rudal jarak jauh yang mampu menghantam area hingga 700 km dari lokasi peluncurannya. 5.000 sisanya adalah roket jarak menengah yang mampu terbang hingga 200 km. 65.000 lainnya adalah roket jarak pendek dengan jangkauan hingga 80 km. Sedangkan 150.000 lainnya adalah mortir. Hizbullah juga memiliki ratusan rudal anti-tank, anti-kapal, dan anti-pesawat, ditambah 2.500 pesawat tanpa awak dan sistem terowongan perlindungan lebih dalam daripada yang digunakan Hamas di Gaza selama ini. Sementara kekuatan personelnya ada 50.000 kombatan reguler dan 50.000 cadangan yang keduanya terlatih baik dan diperlengkapi senjata standar. Hizbullah mampu mencapai kekuatan ini karena Israel membiarkannya sejak perang tahun 2006 disudahi dan meremehkan kontribusi Iran ke kelompok ini. Tribunars, Hizbullah Lebanon bagaimanapun adalah potensi perlawanan hebat atas Israel yang selama berbulan-bulan terakhir ini menghancur leburkan Gaza. Militer Israel memiliki opsi membuka front pertempuran baru di utara karena itu satu-satunya jalan bagi mereka mengamankan wilayah pendudukan yang dihuni puluhan ribu warganya yang sekarang tengah mengungsi. Perang Israel-Hezbollah diprediksi akan berlangsung dahsyat dan mematikan jika pihak Israel benar-benar meluncurkan pertempuran totalnya ke utara. Konflik ini bisa menyeret kawasan menjadi medan perang regional yang menghancurkan. Karena itu, Amerika Serikat berusaha sekuat tenaga mencegahnya. Washington melihat bahaya lain jika Iran mematikan momen itu, menjadikan Hizbullah sebagai proksi guna menghabisi negara Israel.